Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Atika Jatimi, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Jadi pada pertemuan pagi hari ini saya akan melakukan pemasangan infus pada pasien dengan indikasi kebutuhan cairan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Jadi pada pertemuan pagi hari ini Ibu akan melakukan pemasangan infus. Contoh pemasangan infus itu sendiri biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami dehidrasi. Infus itu dilakukan melalui pemasangan jarum pada intravena yang dilakukan pada pasien yang mengalami kekurangan cairan ya. Indikasi pemasangan infus itu sendiri pada pasien dehidrasi yang pertama, kemudian yang kedua pasien yang mengalami shock hipovolemik, kemudian pada pasien yang mengalami pengeluaran cairan berlebihan seperti perdarahan dan lain sebagainya. Kemudian salah satu fungsinya adalah untuk memasukkan obat melalui intravena. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita masuk ke dalam tahap persiapan alat. Yang pertama di sini ada hand sanitizer, ada HEPA-Vic, ada alkohol swab, ada gunting plester. Kemudian terdapat bak instrumen yang isinya adalah aboket ukuran 24 dan ukuran 20 serta spet 3 cc. Kemudian di sini terdapat tourniquet. Habis itu ada kom steril yang isinya adalah kasa steril dan handscoon steril. Terdapat infuset atau selang infus. Di sini ada cairan infus NaCl 0,9%. Kemudian terdapat handscoon tidak steril. Kemudian di sini ada bengkok dan perlak. Dan terakhir di sini ada standar infus. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah persiapan pasien. Yang pertama kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasiennya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Atika. Saya perawat yang melakukan shift pada pagi hari ini. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik. Oke, kalau sudah perkenalan diri, yang selanjutnya adalah menjelaskan tujuan dari tindakan dan serta tindakan yang akan kita lakukan. Ibu, di sini saya akan melakukan pemasangan infus yang tujuannya adalah untuk membantu kebutuhan cairan Ibu. Kayak gitu ya. Habis itu baru kita meminta persetujuan kepada pasiennya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kalau sudah sampai sini berarti tahap persiapan pasien telah selesai dilaksanakan. Sampai sini paham? Paham. Yang selanjutnya adalah tahap persiapan lingkungan. Jadi pada tahap persiapan lingkungan ini yang harus kita perhatikan adalah lingkungan yang nyaman bagi pasien, kemudian privasi pasien. Jangan lupa kita menutup tirai. Oke, selanjutnya kita dekatkan alat kepada pasiennya. Jadi alat yang harus kita bawa ke pasien yang pertama adalah perlak. Kita pasang perlak terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Kemudian kita ambil bengkok. Oke. Habis itu kita lakukan langkah pertama yaitu cuci tangan 6 langkah. Oke, yang selanjutnya kita persiapkan plester terlebih dahulu ya. Jadi saya biasanya menyiapkan 4 potong ya, seperti ini. Jadi ada 1 potong yang panjang, kemudian ada 1 potong yang pendek. Di sini ada 1 potong yang lebar dan ada 1 potong biasa. Jadi biasanya ini saya gunakan 4 potong untuk pemasangan infus. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan handscoon terlebih dahulu. Di sini kita pakai handscoon yang sesuai dengan ukuran tangan kita agar memudahkan saat melakukan pemasangan infus. Jadi kalau misalkan yang dipakai adalah handscoon non steril, kita tidak perlu menggunakan teknik tertentu, cukup dipakai seperti biasa. Oke, selanjutnya kita siapkan cairan yang sudah sesuai dengan advis dokternya ya. Di sini ada cairan NaCl. Oke, kita buang ke bengkok.
Kemudian kita jangan lupa untuk mengatur ininya seperti ini. Kita tutup terlebih dahulu agar supaya cairannya tidak melebar kemana-mana nanti. Oke, habis itu kita gantungkan cairan infusnya ya. Kita isi tabungnya seperti ini. Kalau sudah terisi, kita dekatkan bengkok. Habis itu kita alirkan terlebih dahulu. Oke, habis itu kita alirkan cairannya dan pastikan bahwasanya tidak terdapat gelembung pada infusetnya. Kalau sudah, kita tutup, kemudian kita gantungkan seperti ini. Habis itu kita siapkan alat ke pasien. Yang pertama di sini ada alkohol swab, tourniquet dan bak instrumen ya. Oke, permisi Bu ya. Silakan menggenggam dengan jempol di dalam seperti ini. Oke. Oke, habis itu kita siapin aboketnya ya. Ini adalah boket ukuran 24. Kemudian kita disinfektan ya pada daerah yang akan dilakukan pemasangan infus menggunakan alkohol swab dengan gerakan memutar seperti ini. Oke, satu kali aja. Habis itu kita balik, kemudian kita disinfektan lagi. Oke, permisi Pak ya Bu, saya akan melakukan pemasangan infus. Kalau misalkan agak sakit, tolong tangannya untuk tidak ditarik. Habis itu kita jangan lupa posisikan jarum menghadap ke atas seperti ini ya. Kemudian cara pegangnya adalah seperti ini. Oke. Permisi ya Bu. Kita tusuk seperti ini. Memastikan darahnya keluar atau tidak. Habis itu kita buka dulu tourniquetnya. Kemudian kita dorong karet sembari menarik jarumnya. Seperti ini. Kalau sudah, kita tekan. Kemudian kita tarik dan kita buang ke bengkok. Habis itu kita ambil. Kemudian kita sambungkan seperti ini. Kemudian jangan lupa kita menekan aboketnya gini ya. Kita tidak lagi menekan di bagian depan. Habis itu kita alirkan. Kalau misalkan cairannya dapat mengalir berarti sudah masuk. Oke, kita periksa dulu, takutnya nanti ada yang bengkak ataupun ada hematom ataupun ada pembuluh darah yang pecah. Kalau misalkan tidak ada, baru kita pasang plester ya. Bisa dibantu satu orang untuk memasangkan plester. Oke. Ambil yang lebar terlebih dahulu, yaitu dipasang di tengah di sini. Oke, sudah, silakan kembali. Udah, taruh tangannya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita pasang plester lagi menggunakan model kupu-kupu, gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan model kupu-kupu, kita harus membalik bagian plesternya menghadap ke atas ya, seperti ini. Isi Bu ya.
Kalau misalkan sudah terplester secara rapi, berarti kita lakukan apa selanjutnya? Membersihkan alat. Oke. Selanjutnya kita bersihkan alat terlebih dahulu. Sibuk ya. Oke, habis itu kita buka handscreen terlebih dahulu ya. Kita buka dulu seperti ini metodenya. Habis itu kita buang ke bengkok. Kalau sudah seperti itu, kita jangan lupa untuk melakukan dokumentasi ya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menulis tanggal pada waktu kita melakukan pemasangan infus. Kita tulis di sini. Jadi untuk selanjutnya adalah tahap evaluasi. Di tahap evaluasi kita harus memastikan aliran infusnya apakah lancar atau tidak. Kemudian kita periksa apakah ada hematom, ada edema atau tidak. Kalau sudah lancar seperti itu berarti kita melakukan closing kepada pasiennya. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan pemasangan infus. Semoga kondisi Ibu semakin membaik. Kalau misalkan Ibu ada yang dibutuhkan atau perlu untuk ditanyakan, silakan panggil saya di Nurse Station. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan metode SOAP, yaitu data subjektif dari pasien, data objektif yang dilakukan oleh perawat, kemudian ada assessment dan planning yang akan dilakukan selanjutnya. Terima kasih.